sihir kan dari zaman Nabi Sulaiman juga udah ada ya. Jangan jadi Tuhan di atas manusia lainnya. Jadi orang yang aku masih beragama Islam, tapi aku bisa nyantet. Nah itu kan lucu kan. Gimana dia itu mau bisa nyantet kalau dia sendiri itu masih bertuhan, masih mengakui dia Nabi Muhammad. Nggak akan diridhoi. Yang ada murtad ya kufur. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah kangen ya, karena kita vakum sekitar berapa ya, Bi? 3 minggu kayaknya. Kenapa tuh Bi vakum? Karena kameramennya lagi umroh. Jadi ketemu lagi di sini sama aku Vira, masih ditemenin Caca, juga masih ada Abi di sini. Assalamualaikum Abi. Oke, seperti biasa ya. Temanya Assalamualaikum Abi, Waalaikumsalam gitu. Ini Bi, udah lama vakum nih 3 minggu, lengah sedikit udah ada yang rame banget nih Bi di dunia kemistikan apa sih ya? Di dunia pemistikan gitu. Nah, yang kita mau bahas malam ini itu terkait adanya tantangan untuk santet dengan memberikan imbalan gitu. Kayak Raya nggak sih, kita dapat Alphard. Tapi di sini kita garis bawahi bahwa kita nggak mau menantang seseorang atau menunjukkan suatu ilmu tertentu dan lain-lain, tidak menyinggung pihak-pihak manapun gitu. Kita di sini hanya ikut nimbrung komen ya, mengedukasi sedikit dari sisi spiritual ilmu yang Abi miliki. Jadi bisa dimulai Abi, sebenarnya santet itu apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk masalah ngomongin bab santet, sebelumnya kemarin juga di video udah saya bikin ataupun udah ada penjelasan apa itu santet. Yang saya ketahuin santet itu kan memang dari Jawa ya, bahasanya santet itu. Tapi kalau di dalam Islam pribadi, terutama di Arab ya, itu bisa disebutkan dengan sihir gitu. Cuma Rasulullah itu nyebutnya sihir dan bukan santet. Santet itu hanya ada di Jawa, itu dimanapun nggak ada. Tapi sama aja dengan sihir, cuma beda penyebutannya aja. Seperti itu sih masalah bab santet. Bisa diceritain nggak Bi gitu, dulu sihir itu bentuknya seperti apa? Coba ya, aku dulu biar agak tegak. Aku dulu, relax. Boleh. Masalah bab sihir kan dari zaman Nabi Sulaiman juga udah ada ya. Bahkan dari zaman Rasulullah SAW, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah kena sihir atau bahasa Jawa itu santet itu. Dan itu dilakuin sama kalau nggak salah Bani Sulaim, orang Yahudi. Dan banyak sihir-sihir yang sejenisnya di zaman Rasulullah, bukan cuma waktu beliau kena sihir juga, tapi banyak sihir-sihir lainnya gitu. Masalah bab sihir ini emang sangat menarik ya untuk dibahas. Terlebih ya sekarang ini lagi booming ya. Yang kemarin apa itu? Sayembara bagi siapa yang bisa nyantet akan dikasih Alphard gitu. Luar biasa ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan yang bikin lucunya ini, ada beberapa oknum dukun yang merasa bisa mungkin DM dia ataupun hubungin beliau gitu, mau nyantet gitu. Mungkin merasa mampu kali ya, tapi lucunya itu nggak terbukti dan akhirnya malu sendiri gitu. Dan itu sangat-sangat lucu bagi saya karena
nggak segampang itu orang itu nyantet orang gitu dengan cara tiba-tiba. Terlebih orang yang aku dukun itu masih beragama Islam. Nah, itu sama cara lucu. Jadi orang yang aku masih beragama Islam, tapi aku bisa nyantet. Nah itu kan lucu kan. Sedangkan dia masih ngakuin adanya Tuhan, masih mengakuin kalau Islam kan udah pasti ngakuin adanya Nabi Muhammad SAW ya. Gimana dia itu mau bisa nyantet kalau dia sendiri itu masih bertuhan, masih mengakuin adanya Nabi Muhammad? Nggak akan diridoin. Yang ada murtad dia kufur. Jadi sangat lucu lah kalau kata saya yang melihat fenomena yang sekarang itu di Indonesia. Mungkin tujuannya mereka itu duit ya. Tapi kalau dilihat dari mereka ngaku bisa itu yang bikin kocak gitu, bikin malu sendiri. Ya seperti itu lah oknum-oknum dukun di Indonesia. Jadi tadi aku tertarik dengan bahasa lucu nih gitu, bisa santet. Sedangkan yang mengaku atau mengatasnamakan dukun tersebut masih percaya adanya Tuhan gitu. Dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan santet gitu, itu selagi dia mempercayai Allah itu atau Nabi Muhammad SAW tadi sudah dikatakan, itu tidak akan berhasil. Mungkin bagaimana Abi? Aku masih belum paham terkait itu. Gak akan bisa. Selagi orang itu masih agamanya Islam dan ngakuin adanya Tuhan, masih mengakui adanya Nabi Muhammad SAW ya sebagai junjungannya, nggak akan bisa nyantet orang. Sedangkan di zaman Rasulullah itu yang nyantet Rasulullah itu orang Yahudi itu dia nggak bertuhan, menyembah berhala dan nggak mengakui Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Makanya dia itu bisa kenapa bersekutu dengan iblis. Oke guys, udah ketemu nih titik. Kalau aku ya sudah paham gitu. Kemarin ngeblunder gitu, walaupun dari sisi pihak si penantang gitu sudah menjelaskan secara riset dan lain-lain dengan ilmunya gitu. Mungkin kita juga menghargai ya bahwa referensi orang dari mana saja, persepsi orang dari mana saja bisa gitu. Termasuk malam ini kita membuat edukasi ini dari sisi yang berbeda gitu, dari sisi pengetahuan Abi gitu. Sebenarnya di podcast kita sebelumnya kita sudah membahas terkait adanya santet gitu. Kenapa orang sholat bisa kena santet gitu. Nah ini aku mau bertanya kembali, siapa sih bagaimana sih orang yang bisa disinyalir kena santet itu? Ya banyak orang yang mudah kena santet itu banyak, terutama orang yang beragama Islam ya. Tapi hanya beragama Islam aja, tapi nggak menjalankan dari apa yang udah tentuin Allah gitu. Kenapa orang kok bisa kena santet? Karena santet itu kan emang dari ataupun sihir ya. Orang kena sihir ataupun santet kan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu, yang mungkin bisa karena sakit hati, bisa karena dendam gitu, sampai akhirnya dia melakukan sebuah perbuatan yang sangat-sangat nggak terpuji lah itu, datang ke dukun terus dia oh, kasih syaratnya, bisa jadi itu dari rambutnya, bisa dari kukunya, bisa dari bajunya gitu, untuk sebuah perantara menyakiti orang ataupun target yang akan disihir ataupun disantet itu pribadi. Jadi kalau kata saya apa sih orang kayak apa sih ciri-ciri yang bisa kena santet ya, orang yang jauh dari Tuhannya itu pasti ya sudah kena santet. Menarik gitu. Terus tanya lagi apa ciri-ciri orang yang nggak bisa kena santet gitu ya. Ya, apa Bi? Orang yang nggak kena santet itu ya, contohnya orang itu suka makan babi, itu susah untuk disantet. Kenapa tuh?
Karena babi itu dari lahirnya babi itu pribadi, dari diciptakannya babi sampai nanti yaumil akhir di agama saya itu akan diharamkan. Gimana mau disantet kalau dia sendiri aja udah dilarang sama Allah tapi masih dimakan-makan juga. Ngapa bisa? Jinnya nanti bingung. Ya nggak Jadi bisa. ini perlu dicerna ya kata-katanya ya. Jadi jangan nanti banyak yang apa namanya menantang karena merasa pernah makan babi gitu. Menantang untuk disantet bukan kayak gitu ya Ini dari kan hanya di kita punya percontohan. di agama kita pribadi gitu. Oke. Dan kita itu nggak melarang orang itu makan babi, nggak. Santet bisa disembuhkan nggak nih? Santet bisa disembuhkan ya bisa pastinya. Karena zaman Rasulullah itu pernah sahabat Nabi itu waktu jalan dan ada salah satu sahabatnya minta diruqyah pada waktu itu dan akhirnya diruqyah sama sahabat Nabi dengan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayat Kursi, Al-Fatihah. Alhamdulillahnya pada waktu itu dikisahkan sembuh. Akhirnya ngasih 2 ekor kambing untuk sebagai hadiahnya. Itu udah ada risalahnya, udah ada. Makanya pentingnya kita belajar risalah perjalanan di masa Rasulullah itu untuk pengetahuan tentang bagaimana agama itu pribadi. Dan termasuk mempelajari sihir itu pribadi. Adanya itu kenapa sih gitu. Sampai adanya sihir dan cara mengobatinya, dan itu dari Rasulullah perjalanan itu udah ada diceritakan gitu. Sepanjang Abi menjalankan spiritual, ada nggak orang yang minta tolong Abi untuk disembuhkan dari yang dinamakan santet? Sejauh ini sih dari tahun 2016 ya, sampai sekarang itu banyak yang minta diobatin terkait dengan sihir ya, atau orang Jawanya bilang santet gitu. Tapi nggak semuanya itu yang datang ke saya itu kena sihir ataupun santet gitu. Kadang-kadang mereka itu cuma prasangkanya aja ataupun dia halusinasinya seperti itu yang suka saya tanganin. Tapi saya kalau bilang biasanya saya saranin untuk ke dokter dulu ya secara medis ya. Ketika secara medis nggak bisa kedetek gitu baru saya tanganin seperti itu sih. Kalau mau dilihat bahwa ini medis atau non medis, Abi butuh waktu berapa lama untuk mengetahui itu? Banyak sih untuk cara-caranya mendeteksi ini medis ataupun non medis itu. Terutama biasanya datang ke sini itu yang udah ikhtiar kemana-mana tapi nggak ada hasil seperti itu. Bahkan udah ke medis pun mereka nihil hasilnya gitu, baru datang ke tempat Abi gitu. Ya paling yang saya lakuin itu dengan ruqyah, dari doain. Kan dari cerita-cerita orang gitu, konon katanya kalau santet itu bisa keluar paku, keluar beling gitu. Itu benar nggak sih? Kemarin di video saya itu udah pernah bahas juga masalah terkait ini ya, bahwa itu hanya oknum aja. Oknum karena terlalu banyak nonton film. Karena di film-film di Indonesia itu yang ditampilkan santet itu mengarahnya itu dari dulu dengan tapaku, silet ataupun baut, mungkin ada baskom itu seperti itu sih. Jadi mereka itu terinspirasi dari film dan akhirnya itu mungkin ada oknum-oknum dukun yang biar pasien itu percaya, suges ya, dan akhirnya diterapkanlah ke dunia nyata seperti itu. Berarti kalau seandainya ada barang-barang itu keluar dari perut, itu mungkin trik ya Bi? Atau Ya itu hanya permainan aja, permainan dari oknum-oknum dukun aja.
Oke, dari perbincangan kita malam ini bisa ditarik kesimpulan sama aku nih gitu bahwa baik yang terima tantangan maupun yang nantang ini nggak bisa sembarangan ya guys main di dunia-dunia spiritual seperti ini gitu. Ada penjelasannya baik dari sisi manapun itu sah-sah aja ya Bi gitu. Kalau dari sisi Abi tadi sudah cukup penjabarannya gitu. Kalau dari aku sih sudah insya Allah sudah paham gitu. Kalau pesan buat Abi gimana nih? Pesan-pesan dari saya, Oh, baik yang nantang maupun yang ditantang, sama-sama introspeksi diri aja lah. Jadi jangan jadi Tuhan di atas manusia lainnya. membagongkan. Iya, Keren banget kata-katanya. Jangan jadi Tuhan di atas manusia lainnya. di atas manusia lainnya. Gitu karena pada dasarnya hari apes nggak ada di kalender. Lebih tepatnya mungkin jangan takabur ya Bia gitu bahwa bisa jadi nanti suatu saat atau kapan kita nggak tahu terjadi bukan dari manusia, bukan kiriman dari manusia, melainkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bi, cukup sekian perbincangan kita malam ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Untuk salah kata kita mohon maaf. Untuk kurang-kurangnya juga kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.